Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrul Mulaki, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Singapura Bangsa Karawang kelas 1C. Kali ini kita akan membahas sejarah dan evolusi ilmu pemerintahan, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kekuasaan dan pemerintahan dikelola dan dipertanggungjawabkan. Kita akan melihat bagaimana ilmu ini berkembang dari Eropa, Amerika, hingga di Indonesia. Yuk, simak terus. Oke, awal mula ilmu pemerintahan modern bisa kita telusuri dari Eropa, khususnya di Prusia dan Austria pada abad ke-17. Di sana muncul ilmu kameralistik atau Kammerwirtschaft yang fokus pada administrasi negara. Universitas Halle dan Frankfurt adalah contoh kampus di mana ilmu ini mulai dipelajari. Awalnya, ilmu kameralistik ini berfungsi sebagai paduan bagi pejabat dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara-negara. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, fokus ilmu pemerintahan di Eropa mengalami perubahan. Selain mempelajari administrasi, ilmu pemerintahan mulai menelusuri hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan penekanan pada prinsip-prinsip kebebasan individu dan hukum konstitusi. Hal ini muncul sebagai reaksi terhadap semakin kuatnya tuntutan akan hak-hak warga negara. Lain halnya di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana ilmu pemerintahan berkembang dengan titik beratkan pada gagasan demokrasi dan kebebasan. Woodrow Wilson adalah tokoh besar dalam bidang administrasi publik. Dia yang memperkenalkan pemisahan antara politik dan administrasi. Wilson meyakini bahwa administrasi publik seharusnya menjadi ilmu yang bersifat netral, profesional, dan dapat diterapkan di berbagai konteks politik tanpa bias. Gagasan Wilson membawa pengaruh besar yang cukup besar pada cara administrasi publik diajarkan di Amerika. Negara ini, Amerika, menganut sistem common law yang mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan mendukung partisipasi aktif masyarakatnya. Amerika menjadi contoh bagaimana ilmu pemerintahan dan administrasi publik diorientasikan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di Indonesia, perkembangan ilmu pemerintahan dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, Belanda mendirikan sekolah seperti Osvia untuk melatih pejabat lokal yang akan mendukung administrasi kolonial. Pendidikan yang diberikan lebih banyak berfokus pada teknis administrasi dan bagaimana mengelola wilayah dan dalam sistem pemerintahan kolonial. Namun, setelah kemerdekaan, ilmu pemerintahan mulai berkembang lebih mandiri pada era 1990-an. Reformasi politik membawa perubahan besar dalam ilmu pemerintahan di Indonesia. Saat itu, paradigma ilmu pemerintahan mulai berubah dari fokus pada relasi kekuasaan menjadi lebih menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Kini, ilmu pemerintahan berkembang melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan paradigmatik yang menyoroti perubahan paradigma dalam ilmu pemerintahan. Pada awalnya, ilmu pemerintahan fokus pada manfaat praktis atau normal sains. Namun, ketika terjadi krisis atau perubahan sosial yang besar, ilmu ini mengalami krisis atau revolution, hingga akhirnya berevolusi menjadi ilmu yang baru dan relevan. Pendekatan kedua adalah pendekatan ontologik yang melihat ilmu pemerintahan sebagai sebuah kumpulan pengetahuan yang berkembang dan bertahap.
Tahap pertama adalah multidisiplin, di mana ilmu pemerintahan dipengaruhi berbagai bidang lain, seperti hukum, politik, dan ekonomi. Setelah itu, ilmu ini berkembang menjadi ilmu terapan dengan metodologi sendiri, hingga akhirnya mencapai tahap hybrid sebagai disiplin yang mandiri. Di Indonesia, tahapan perkembangan ini terlihat dari perubahan pendekatan ilmu pemerintahan mulai dari masa kolonial yang fokus pada kekuasaan dan administrasi, hingga saat ini di mana ilmu ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi itulah sejarah dan perkembangan ilmu pemerintahan dari Eropa, Amerika, hingga Indonesia. Perjalanan sepanjang ini menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Dengan ilmu pemerintahan yang matang, kita bisa berharap pada pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Terima kasih, sampai jumpa, dan cukup sekian.